Kembali lagi bersama saya. Hari ini saya akan membahas tentang pengaruh pemberian hukuman terhadap prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran akidah akhlak di MCN Nurul Huda. Di sini saya akan menjelaskan dulu latar belakangnya. Jadi manusia adalah makhluk hidup dan makhluk sosial. Dalam hubungannya dengan makhluk sosial, terkandung suatu maksud bahwa manusia bagaimanapun juga tidak lepas dari individu yang lain. Secara kodratif, manusia akan selalu hidup bersama. Hidup antara manusia akan berlangsung dalam berbagai bentuk komunikasi dan situasi. Dalam kehidupan semacam ini terjadilah interaksi. Kegiatan hidup manusia akan selalu diiringi dengan alam lingkungannya, interaksi dengan sesamanya maupun interaksi dengan Tuhannya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Salah satu bentuk interaksi terjadi pada manusia adalah interaksi edukatif dan interaksi pendidikan induktif. Jadi proses pendidikan sebenarnya telah berlangsung sepanjang sejarah dan berkembang sejalan dengan perkembangan sosial budaya manusia di muka bumi ini. Jadi inti proses pendidikan umumnya adalah guru mengajar dan murid belajar. Itu belajar suatu proses usaha dilakukan untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku baru keseluruhan dan sebagai hasil pengalamannya dan interaksi. Jadi dengan harapan agar tujuan pendidikan itu ditetapkan dapat tercapai secara optimal dengan efektif dan efisien. Berarti bahwa seseorang belajar akan mengalami perubahan dalam dirinya sebagai hasil interaksi dan lingkungannya. Lingkungannya dalam masalah memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Jadi dalam proses belajar, guru mengharapkan peserta didik mendapatkan prestasi yang baik. Untuk mendapatkan prestasi tersebut, guru memberikan ganjaran dan hukuman dalam proses pembelajaran. Jadi pemberian ganjaran ini adalah untuk mendidik anak-anak supaya dapat merasakan karena pekerjaannya mendapatkan penghargaan. Yang dimaksud adalah hukuman adalah penderitaan yang ditimbulkan oleh seorang guru. Setelah terjadinya suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan, sehingga peserta didik dapat menyadari bahwa tidak ada pengulangannya kembali. Jadi hukuman ini adalah berjiwa mendidik, harus memiliki kedudukan yang amat dihormati oleh manusia didikan. Jadi kalau tidak diberikan hukuman, maka siswa itu akan bertingkah ngelunjak, sehingga terbawalah terhadap manusia dan didikan benar-benar diakui oleh mereka. Jadi semakin tinggi kedudukan dan wibawa seseorang, pemberian ganjaran dan hukuman, maka semakin besar pula pengaruh terhadap semangat mereka diberikan ganjaran hukuman. Itu adalah ganjaran yang diberikan hukuman. Jadi pemberian ganjaran ini adalah salah satu pendidikan yang merupakan hal sangat penting bagi keberhasilan peserta didik. Dalam proses pembelajaran, ketika guru tidak memberikan ganjaran kepada peserta didik, dia telah memperoleh prestasi. Sebagai hasil belajar dapat diartikan explik bahwa guru belum memanfaatkan alat pendidikan secara optimal. Jadi kalau guru tidak memberikan hukuman, maka guru belum memanfaatkan sepenuhnya dengan pendidikan. Jadi harus begitu juga pemberian hukuman diberikan kepada peserta didik agar bisa mematuhi peraturan sekolah. Jadi apabila guru memberikan hukuman sesuai dengan kondisi dan situasi pada peserta didik, dengan demikian keseimbangan pemberian ganjaran hukuman dapat memberikan prestasi guru untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Terutama pada mata pelajaran akidah akhlak. Contohnya seperti akidah akhlak, ya kan, ada fikih, apalagi ada SKI. Sebab mata pelajaran ini hukuman dapat menjadikan lebih spesifik apakah guru tersebut dalam memberikan hukuman berlangsung dengan norma-norma yang diajarkan atau tidak. Namun pada kenyataan secara umum, penulis mengadakan penelitian di awal di MCN Nurul Huda beberapa gejala-gejala yang diberikan ganjaran itu dalam hukuman dalam prestasi belajar.
Itu yang pertama, itu masih ada siswa yang diberikan hukuman prestasi belajarnya menurun. Nah, jadi siswa diberi hukuman tapi prestasinya menurun. Nah, itu. Yang kedua itu adalah ada juga sebagian siswa yang diberikan hukuman tapi prestasinya meningkat. Nah, jadi maksudnya siswa diberikan hukuman tapi dia bisa meningkatkan prestasi akademik. Ya. Itu yang ketiga, masih ada sebagian siswa yang dia suka diberikan hukuman. Nah, jadi ada tidak suka siswa kan. Kalau dihukum tuh pasti dia marah sama guru kan karena diberi hukuman. Yang keempat adalah masih ada sebagian siswa melawan apabila diberikan hukuman. Nah, jadi masih ada siswa yang melawan lalu diberikan hukuman. Itu namanya punishment. Nah, selanjutnya ada sebagian siswa yang senang bila diberikan hukuman. Nah, jadi titik tolak dalam permasalahan itu, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pemberian ganjaran, reward, pemberian hukuman. Namun agar permasalahan ini terjadi lebih khusus, maka penulis akan meneliti tentang pemberian hukuman. Nah, itu adalah tentang latar belakang. Nah, jadi demikianlah tentang latar belakang tentang pengaruh hukuman prestasi belajar siswa. Nah, dengan ini bisa meningkatkan prestasi belajar siswa. Ya, terima kasih.